Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi ngaji Arema 2. Yuk. Maka hari ini akan saya bahas surat Toha ayat nomor 132 dan 134. Maka dengan ini kami persilahkan saudara Hafid untuk membaca dua ayat tersebut. Maka kami berikan waktu untuk membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal akibatu littaqwa. Walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasula fattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa tajza. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih pada saudara Hafid yang telah membacakan dua ayat tersebut. Ya, akan kami jelaskan ayat per ayat tadi itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, akan saya bacakan ayat yang telah dibacakan oleh saudara Hafid itu. Saya baca lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal akibatu littaqwa. Ya, saya jelaskan menurut qawaidnya dulu. Wow, ini litartibi. Umur aslinya itu kalau kan dibaca wa'mur ini, kalau tidak ada waw ini harus dibaca umur. Ya, ahlaka bis-sholati, ya. Perintahkanlah keluargamu, ya, dengan sholat, betul ya. Wastabir, dan sabar alaiha, atas perintah sholat itu. La nas'aluka rizqan, kami Allah tidak meminta kamu rizqan. Ya, jadi Allah itu tidak minta bayaran atau gitu ya. Nahnu narzuquka, kamilah, Allah itu memberi rezeki kepada kamu. Wala akibatu littaqwa, dan akibat bagi orang-orang yang bertakwa itulah kebaikan. Ya. Ahlaka ini sebagai maf'ulun bih, sholat ini sebagai halun daripada ahlaka, lekapnya itu. Wastabir, ini wawunya ini atau saja kepada ahlaka. Ya. Bersabar dari alaiya, tentang sholat itu. Jadi kalau kita ini melakukan sholat itu kan perlu kesabaran, gak boleh kesusu, cepet-cepetan. Sholat itu yang tumanina, yang sesuai dengan tuntunan Rasulnya itu, yang telah ditulis ya, oleh ahli-ahli
hadis yang soheha. Jangan cepat-cepatan sholat ini. Makanya itu wastobir, bersabarlah alaiya tentang sholat itu. Gitu. Jadi kalau sholat itu ya yang tumak nina lah taruh lagi. Ya sesuai dengan tuntunan Rasulnya. Jangan cepat-cepat masa sholat itu kan sholat itu menghadap berdialog dengan Allah gitu loh. Jadi ada hadis yang mengatakan bila kamu itu sholat seakan-akan kamu itu melihat Allah dan pada sedangkan kamu itu tidak melihat Allah. Nah, itu ada hadis seperti itu. Coba di sini tidak saya jelaskan. Saya jelaskan dulu wastobir alaiya. Hanya ini kembali ke sholat ini. Jadi lakukanlah sholat itu dengan sabar. Jangan dengan kesibukan apapun juga lepas itu. Karena sibuk masalah duniawi, sholatnya cepet-cepetan. Nah gitu, entah mau kemana ya. Jangan. Wastobir, bersabarlah alaiha. Kembali ke sholat itu. Iya. La nas'aluka rizqan. Lah Allah itu tidak minta bayaran taruh gitu ya. Ya gitu lah ini dalam nabi. Ya. Menurutnya ini sebagai fa'il yaitu siapa? Allah. Nah kaf ini sebagai maf'ul. Jadi kembali ke orang yang melakukan sholat itu. Jadi jangan dihalangi masalah sholat itu. Seperti kita sibuk akhirnya lupa tentang sholat ya gitu. Ya letakkanlah apa itu sholat, kapan waktunya sholat, tinggalkan apa-apa yang mengganggu waktu untuk sholat. Jangan Allah itu sendiri yang akan memberi rezeki. Jangan karena rezeki mengejar rezeki kita akan melupakan sholat, yaitu sholat dengan cepat. Nah, itu umpamanya seperti itu. Iya. Apalagi yang melepaskan kewajiban sholat itu juga tidak bisa, tidak boleh itu ya. Nah, gitu. Wala akibatu littaqwa. Semuanya itu akibat bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu ini sabar dalam melakukan sholat itu. Sholat pada waktunya, tepat waktu. Jadi awal waktu ya itu. Usahakan seperti itu. Jangan sampai karena sibuk bekerja, sibuk apapun juga. Banyak itu seperti melakukan suatu amalan yang dianggap itu syariat taruhlah gitu ya. Akhirnya sholat wajibnya itu diakhirkan, dikalahkan oleh suatu amalan yang gitu ya. Seperti ya sholat apa itu, melakukan doa-doa apa. Pada waktu masuk sholat, salah satu sholat ya, dia tuh diakhirkan, tunggu nanti kita selesaikan saja. Nah itu tidak boleh. Karena ini akibatul littaqwa. Ini Al-Hafaz ya, ini seorang sahabat ini mengatakan inna taqwa, sesungguhnya takwa itu, sungguh takwa itu ya malakul amri wa alayya taduru dawairul khairi. Dari Al-Hafaz ini sahabat ulama ini juga sahabat ya, mengatakan takwa itu ialah menurut dia ya, ia malakul amri, takwa itu suatu kunci dari segala urusan ya. Wa alayya, dan urusan itu ya, taduru dawairul khairi, ya putaran rotasi dari suatu kebaikan. Ini menurut Hafaz ya. Jadi takwa itu kuncinya segala urusan.
Nah, makanya itu kalau kita ini sembrono lah taruh lagi itu masalah sholat. Ini akhirnya sholat lah awal waktu. Kalau harus, jangan kalau bisa jangan harus. Nah, gitu. Tinggalkan apa itu yang menghalangi awal sholat itu. Ya seperti tadi itu saya sebutkan, ya bekerja dalam itu kecuali dokter laku pada waktu melakukan suatu operasi ya gitu, waktu masuk sholat tidak boleh itu ditangguhkan dulu sholatnya. Nah, ini kecuali itu kalau sekedar bekerja ya harusnya ditinggalkan. Harus ini kunci dari segala urusan ini yaitu takwa tadi itu. Karena apa? Ini taduru dawairul khairi, putaran rotasi dari segala suatu kebaikan. Ya, ini. Jadi saya sebutkan ayat yang Toha 130 itu mengenai kesabaran di dalam melakukan sholat. Usahakan harus sholat di awal waktu. Sekarang ayat nomor 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nadza. Ya, saya artikan wau litartibil lau, ini syarat. Kalau mengetahui kalau ada ini syarat, ini ada dalam ini. Ya. Lau sekiranya bahwasanya kami sungguh kami akan menghancurkan ya mereka itu dengan azab sebelum peringatan itu datang di Al-Quran, sebelum datangnya Al-Quran ya, sebelum Rasul boleh juga nih, sekiranya Allah itu menghancurkan dengan siksa mereka. Jadi orang-orang yang tidak beriman, semua manusia ya, sungguh mereka itu akan mengatakan ya Tuhan kami. Jadi orang-orang yang tidak beriman tetap mengakui bahwa ada Allah itu. Laula arsalta ilaina rasulan. Laula ini kalau tidak ada jawab ya itu syarat. Kalau ada jawab la atau fa itu ini syarat. Karena ini tidak ada ya. Laula tidak ada syarat itu. Tidak ada jawab syarat. Berarti laula ini huruf tahdid, yaitu anjuran, huruf-huruf yang dimana anjuran. Ya, huruf tahdid itu ada 5. 1 Allah, laula, Allah, ala, lauma. Nah ini semua hampir sama. Laula hampir sama dengan isim syarat, huruf syarat. Cuma hala inilah yang tahdid, yang huruf yang murni tahdid itu. Allah ini hampir sama dengan an mukhaffafah bi anna. Allah ini hampir sama dengan huruf tandih. Ya. Lauma ini sama dengan laula. Nah, cuma yang betul-betul huruf tahdid itu Allah ini. Nah, laula ini ya, ini kalau ada jawab ya itu berarti huruf syarat. Karena ini tidak ada ya. Laula arsalta, mengapa kamu ya Allah itu tidak mengutus seorang rasul kepada kami. Lah ini kalau Allah itu langsung
menghancurkan dengan siksanya orang-orang yang kafir ya. Nah, ini nanti dia orang itu menjawab seperti ini. Lah qalu, sungguh mereka itu akan mengatakan, ya, ya Tuhan kami, mengapa kamu tidak ya mengutus seorang rasul? Nah, rasul di sini sebagai maf'ul mutlak karena berasal dari fiilnya. Lantai di sini fa'il ilaina muta'alliq. Lah inilah fa di sini bukan fa jawab dari laula. Fa ini fa sababiyah. Karena tidak diutus, tidak mengutus seorang rasul, maka sekiranya Allah itu mengutus ya seorang rasul, maka kami akan mengikuti. Nah ini fi'il mudhari' mansub, ini harus dibaca mansub. Cuma fa-nya ini fa sababiyah, bukan fa jawab. Fa sebabnya, fa sababiyah, sebabnya itu. Maka kami, karena orang-orang kafir itu, kami akan mengikuti ayat 3, tanda-tanda itu Al-Quran lah, karena itu. Ya, kaf ini kembali kepada Allah. Min qabli an nazila wa nabza, sebelum kami menjadi hina dan rendah di itu. Min di sini harful jar, qab harusnya itu kalau ndak ada an ya, kalau ndak ada an ini ya, an ini kan menjadi masdar ya, ya. Wow ini atau kalau ndak ada ini harus dibaca min qablu. Karena ini dorob mabni harus dibaca doma karena tidak ada idofanya. Karena ini ada an nazila, ini jadikan masdar saja. Zalla yazillu, zallan, lah gitu. Jadi artikan saja zallan. Itu. Jadi sebelum, jadi berarti qoblunya ini harus mengikuti min itu. Ini namanya dorob mudoh istilahnya itu. Nah, kalau waw ini atau saja nanti hamzah ya inilah menunjukkan nasabnya huruf ya ini. Tadi saya jelaskan min qabli antazillah, sebelum ya kami, menurutnya ini sebagai fa'il ya, penderita dia menjadi hina dan nabza rendah diri. Jadi dia itu bantah masalah harus Allah itu menurunkan suatu seorang rasul. Kalau langsung diazab dia tidak mau. Nah, gitu. Kalau ada setelah diturunkan di rasulnya itu ya, maka katanya orang-orang kafir itu akan mengikuti apa yang didakwakan oleh utusan itu. Nah gitu ya. Ini ada hadis. Jadi sampean harus ingat itu ya. Laula, bila tidak ada jawab ya, harus dinamakan harful tahdid. Apa itu harful tahdid? Yaitu huruf ya yang bermakna anjuran. Kalau tandim itu ancaman ya. Celaan lah kalau itu. Jadi ini juga masuk tandim juga, kalau tahdid juga. Jadi melihat konteks daripada ayat tersebut. Saya sebutkan seperti ini supaya yang mengikuti pengajian saya itu mengerti lah huruf-huruf yang bermakna apa itu. Nah, seperti tadi itu laula ini bukan huruf saraf
tapi huruf tahdid. Nah, seperti ini. Laula ini syarat karena ada jawab lah ini ya. Maksud saya tuh gitu. Jadi pengikut pengajian saya itu paling tidak itu mengerti, gitu, tahu lah, gitu. Kalau yang tadi itu lah ini lah nafi ini sudah sering saya jelaskan. Nah, ini yang baru itu ya ini laula, ini bukan huruf tafsir, bukan huruf syarat, tapi huruf tahdid. Apa itu huruf tahdid? Yaitu yang dimana anjuran. Nah, mengapa? Nah ini mengapa Allah tidak mengutus? Nah, gitu. Ini mengapa Allah tidak mengutus? Taknya ini nabi ya, orang rasul. Nah gitu. Saya sebutkan seperti ini agar pengajian saya ini betul-betul diresapi, diketahuilah apa-apa huruf-huruf yang ada di ayat-ayat tersebut. Makanya itu kalau membaca ayat itu bacalah apa adanya ayat itu. Harokatnya litakwa umpamanya ya baca litakwa. Anajza biar tahu. Ada hadis ini saya utarakan ini. Akhraja Ahmad Bizuhdi, ini nama satu kitab dari Imam Ahmad. Ibnu Abi Hatim wal Baihaqi ini sering saya sebutkan. Al Baihaqi mempunyai kitab As-Su'ub ya, dari Sabit, dari yang mengeluarkan hadis itu namanya sahabat Sabit, Sabitun. Qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ya iza asobat ahlahu khasosotun ya, saya artikan di sini apabila kesulitan yang menimpa keluarganya, nah, awas loh ya. Iza asobat ahlahu khososatun. Ini fa'il daripada ini. Nah, ini fa'il. Ini karena taknya ini sukun. Nah, ini sering saya sebutkan pada fi'il-fi'il yang fi'il mati boleh sukun, itu boleh ya. Iza asobat ahlahu khososotun, ini fa'ilnya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila kesulitan menimpa keluarganya, awas ya, nada ahlahu, dia menyeru kepada keluarganya. Nah ini ya ahlahu, nah ini harfun nida nih ya, harfun nida. Ya ahlahu, hai keluargaku, sallu, nah ini sholatlah. Nah ini tuntunan ini, bila kita ini menghadapi suatu kesulitan apapun juga ya dalam diri kita, ini padahal keluarganya Rasulullah saja menghadapi seperti itu. Jadi oleh Rasulullah disuruh sholatlah. Nah sholat apa? Ya untuk ini. Nah, itu. Ya. Jadi menghadapi suatu kesulitan apa, masalah pekerjaan, masalah keluarga, ya ini dianjurkan oleh Rasulullah itu, ya sholatlah. Ya ambil air wudhu, ya sholat 2 rakaat. Utarakan kesulitan itu sesuai dengan bacaanmu. Jadi jangan letter bahasa doanya kalau bisa nih. Kalau enggak ya utarakan sesuai dengan apa yang sampean bisa mengatakan, kesulitan apa yang kamu hadapi. Utarakan. Ya seperti surat Yusuf, saya pernah itu saya terangkan surat Yusuf, kalau tidak salah masalah Yakub
ya, yang ditimpa oleh kesulitan karena digoda oleh anak-anaknya itu. Hasku basi, utarakan, lontarkan apa yang, nah ini sesuai dengan hadis ini, ayat itu. Jadi kalau kita ini menghadapi suatu ya kesulitan masalah pekerjaan atau apa ya keluarga apa, ya semua ini khaso satu kesulitan, maka ambil air wudhu untuk sholat 2 rakaat cukup. Setelah itu berdoa. Nah, doa terserah sampean apa yang amin alam. Ya terus diteruskan oleh Sabit, dia mengatakan wa kanatil anbiya'u iza nazala bihim amro faza'u ila sholati. Lah ini semua nabi, katanya Sabit ini ya, semua nabi anbiya ini kan rasul dan nabi loh, karena menjadikan iza nazala bihim amro faza'u ila sholati. Jadi apabila ya para rasul, para nabi, anbiya itu nabi ya rasul juga mendapatkan suatu kesulitan ya, suatu perkara ya, dia tuh maka faza'u dia bergegas dia untuk sholat. Nah itu padahal soal anbiya dia menghadapi suatu ya kesulitan, cara dakwanya kok ada, ini langsung faza'u bersegera dia untuk sholat. Ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir juz 3 halaman 171. Ini kalau yang punya kitab tafsir tafsir Ibnu Katsir dan juga Fathul Qadir, ini kalau di tafsirnya Ibnu Katsir juz 3 halaman 171. Ini Ibnu Katsir. Kebetulan saya punya ini, saya lihat yang memang betul. Jadi Fathul Qadir ini mencakup suatu hadis ataupun pendapat ini yang bergandengan bersamaan dengan tafsirnya Ibnu Katsir. Jadi selalu berhati-hatinya As-Syaukani ini, Imam As-Syaukani ini untuk menuliskan tafsir Fathul Qadir yang dinamakan tafsir Fathul Qadir. Ini hampir sama dengan Ibnu Katsir. Ya, ini hadis yang mengatakan seperti itu. Nah, ini adalah hadis yang kedua. Ya. Wa akhraja Abu Ubaidah wa Sa'id bin Mansur wa Ibnu Munzir wa Tabarani fi Awsat. Ini salah satu kitabnya At-Tabarani, As-Sautat, ini sering itu saya utarakan. Wa Abu Naim fil, nah ini baru. Abu Naim ini mempunyai kitab fil haliyati wal baiki asyu'ub, ini sudah banyak itu. Bi isnadi qala Suyuti, yang menulis Suyuti dan mensohekannya. As-Suyuti ini mensohekan dari hadis yang berasal dari apa? Abdullah ibnu Salam, ya, Abdullah ibnu Salam. Qala, dia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza nazala bi ahlihi, ya, bi syaddatun au dayyikun amarohu bisolah. Ini hampir sama dengan hadis yang pertama tadi itu. Ya. Jadi Rasulullah itu ya nabi, kalau di sini kan nabi, Rasulullah itu Rasulullah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila keluarganya itu ya mendapatkan suatu kesulitan dan kesempitan, lah ini sangat betul sulitnya dan kesempitan,
maka dia memerintahkan dengan sholat. Maka Rasulullah itu membaca ayat tadi itu, ayat nomor Toha 132. Jadi dasarnya perintah untuk sholat itu ini. Dasar untuk dalam keadaan kita, keadaan sulit dan sempit. Ya, masalah keluarga itu penting. Jadi keluarga kita ini, umpama saya ini menghadapi suatu kesulitan dan kesempitan di dalam mengurai suatu, menghilangkan suatu kesulitan dan kesempitan di dalam keluarga. Si ngomong ini, ya saya harus sholat 2 rakaat. Insya Allah pasti oleh Allah itu akan dilepaskan suatu kesulitan itu ataupun dikasih jalan keluarnya. Jadi ini penting. Ini ayat ini, hadis ini berdasarkan ayat ini turun. Rasulullah sendiri mendapatkan keluarganya ya dalam keadaan ya betul saddatun, kesulitan betul dan kesempitan dari segi apapun juga. Ini dianjurkan oleh Rasulullah dengan sholat. Dasarnya apa? Ayat ini, ayat surat Toha 132. Ya, saya cukupkan sekian pengajian saya ini. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Amin.